Yang tindak lanjut ini sebenarnya bagaimana kita membangun suatu sistem, suatu mekanisme untuk melakukan pengarsipan, gitu ya, pengarsipan dari dokumen atau mungkin data yang kita miliki, baik itu tingkat sekolah maupun mungkin tingkat personal dari Bapak Ibu sendiri. Saya mungkin perlu konfirmasi gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu di sini punya alat kerja laptop semua Pak? Punya ya. Oke. Kira-kira di dalamnya ada aplikasi akses nggak? Ada akses? Belum. Mungkin itu nanti bisa di-download dulu gitu ya. Nanti kita berbasis akses. Sebenarnya membangun sistem membangun aplikasi untuk membangun sistem pengarsipan ini ada banyak sih, ada versinya. Tapi kita coba untuk memanfaatkan aplikasi yang ada di MS, di Microsoft-nya. Nah, kemungkinan nanti kalau ingin dikembangkan lagi, memang kita akan bisa meminta kepada teman-teman di UM yang secara khusus membangun program untuk bisa kita memiliki suatu aplikasi sistematisasi pengarsipan data atau mungkin surat dokumen. Mungkin itu. Nah, nanti kita lihat perkembangannya, apakah dimungkinkan ke sana atau mungkin sementara bisa cukup melalui aplikasi akses tadi. Nah, sebenarnya pada saat dulu kita membicarakannya di dalam forum seminar bulan Mei ini, itu sepertinya ada 6 kelompok ya, bagaimana kita mensistematisasikan suatu dokumen atau berkas ya. Tapi sepertinya dalam prakteknya bahwa itu tidak bisa murni hanya satu kelompok itu. Misalnya hanya subjek saja, itu juga ada kesulitan atau kelemahannya. Berdasarkan nomor saja juga begitu. Ada berdasarkan penanggalan, berdasarkan kondisi geografis dan yang lainnya itu ada kelemahan-kelemahan. Tapi kita bisa membangun suatu sistem yang menurut kebutuhan dan kemudahan di dalam melakukan pengaksesan, dan pertama melakukan sistematisasi dulu baru pengaksesannya, itu yang mana yang familiar bagi kita. Sebenarnya semuanya ada kebaikan atau keunggulan dan kekurangannya. Kemarin minggu lalu mungkin Pak Hanafi juga menyampaikan semacam draft yang sudah berlaku atau sudah diberlakukan di sini pola sistematisasinya. Nah, mungkin apakah itu akan dipakai sebagai acuan untuk membuat pengarsipan data dan dokumen kita? Boleh saja. Sebenarnya memang tidak ada satu hal yang pasti bahwa yang ini yang terbaik, tidak. Jadi itu berdasarkan kebutuhan, memperhatikan biasanya memang nggak hanya satu kelompok atau satu jenis pengelompokan itu, misalnya berdasarkan nomor, tanggal, berdasarkan subjek dan sebagainya. Biasanya ada perpaduan di antara itu. Contoh yang sudah mapan sebenarnya kalau di perpustakaan itu DDC ya, itu menggunakan angka semua 0 sampai 9. Jadi ada 000, kemudian ada angka lagi yang merupakan rincian dari kelompok. Tapi itu sendiri kan kita harus
membentuk bahwa misalnya angka 00 itu kelompok apa, subjek karya ilmiah atau pustaka apa gitu, sampai 99. Nah di situ nanti yang pokoknya itu ada 10, kemudian yang rinciannya berikutnya berdasarkan perkembangan selanjutnya. Kalau menurut yang dikembangkan Pak Hanafi itu mesin dengan angka 1, 2, 3 sampai sekian. Nah 1 itu sebenarnya ada subjek terkait dengan apa, kemudian dikembangkan satu-satu dan seterusnya, kan seperti itu. Nah itu yang mungkin kita coba kita sharing dulu apa yang dibutuhkan gitu ya, artinya apa yang sudah dilakukan dan mungkin apakah itu bisa dilanjutkan atau mungkin ada pola baru yang ingin kita ubah dan kita berlakukan. Tapi bisa juga nanti kalau itu berbasis personal dari kebutuhan ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini, sebenarnya bisa saja berbeda dengan di sekolah. Tapi pesan dari Bu Ida kemarin waktu kami bertemu di ruangan beliau, maunya di tingkat sekolah dulu karena ini kebutuhan bagi banyak orang gitu kan. Tapi nanti kalau dari sistem itu kemudian diadop dan bisa dilakukan oleh masing-masing bapak ibu guru, tentunya juga bisa juga. Nah, sepertinya kita sekarang ini maunya seperti kalau kita memegang alat ini gitu. Jadi kalau bapak ibu buka YouTube misalnya, bapak ibu ketik satu kata kunci gitu. Nah, kemudian di enter akan muncul apa yang kita mau. Maunya kan seperti itu, supaya efisiensi kerja itu diperoleh dari situ, gitu ya. Di samping juga efektivitasnya. Nah, apakah kita sampai ke sana? Dan kalau ke sana iya, itu berarti harus dibangun suatu program yang dengan notabene biayanya memang agak mahal gitu ya. Itu bisa. Dan butuh programmer yang bisa membuat sistem itu, dan tentunya akan ada konsultasi dengan pihak user, apakah ini yang diminta atau ingin dikembangkan. Nah, dalam konteks kegiatan kami ke sini berdasarkan surat Kepala SDN Bandung 5, kami akan mencoba mengkomunikasikan satu pola dengan menggunakan aplikasi akses dulu. Nanti kalau di situ dirasa perlu pengembangan berikutnya, ya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan. Kemudian ini juga dalam rangka memenuhi kemungkinan ada kaitannya dengan kinerja Bapak Ibu sekalian terkait dengan mungkin target kerja begitu ya. Jadi kami juga seperti itu sih. Jadi tiap semester atau 1 tahun itu harus punya karya, punya kegiatan ilmiah begitu ya. Nah, Bapak Ibu juga dalam tahun ini diharapkan mengikuti suatu kegiatan ilmiah dalam forum seminar atau mungkin seminar lokakarya. Dan itu dibuktikan biasanya dengan semacam sertifikat atau tanda bukti keikutsertaan dalam suatu forum. Nah, kami secara real itu akan melakukan kegiatan dalam 2 hari ini dan besok. Nanti kami menyampaikan hal-hal dasarnya. Nah, nanti akan ada semacam penugasan yang itu kami pantau mungkin dalam seminggu atau 10 hari berikutnya. Nah, nanti surat yang akan kami revisi dari kepala sekolah ke Dekan FIM UM itu akan mencantumkan penanggalan kegiatan. Artinya ada kegiatan yang kalau kita identifikasi sebagai latihannya itu setara dengan minimal 32 jam pertemuan.
kami sudah merancang nanti ketemunya 34 ya, 34 jam pertemuan. Tapi realnya kita ketemu secara luring seperti ini hari ini dan besok. Nah tentunya nanti Mbak Ines dan Mbak Farah mungkin akan secara kita dulu menyampaikan contoh dari apa yang sudah dikembangkan oleh Mbak Ines dan Mbak Farah. Nanti kita akan bekerja, mungkin bisa untuk tingkat sekolah atau mungkin personal. Tapi kalau untuk tingkat sekolah nanti tentunya ini harus ada satu tim gitu yang menangani, karena kalau hanya ditangani satu orang sepertinya ya kualan, nggak bisa selesai. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian di forum hari ini dan insya Allah besok. Dan tentunya karena keterbatasan waktu kita, sehingga kita memanfaatkan jam siang ya, jam sebenarnya ini juga belum ya, jadi kita memanfaatkan waktu yang ada walaupun sedikit mengorbankan anak-anak. Mudah-mudahan sudah bisa diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin seperti itu dulu. Nah, Saudara Agnes mungkin bisa memulai. Langsung diklik mulai. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini terbagi jadi dua. Yang bagian sini itu tambahkan dokumen. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin menambahkan dokumen atau mengarsipkan dokumen, akan dilakukan di sini. Nah, seperti ini. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung menambahkan, langsung mengisi data-data ini dengan dokumen yang mau Bapak Ibu arsipkan. Jadi semisal ini boten, kalau akses itu keunggulannya dia nggak usah online, nggak masalah. Cuman memang karena tidak familiar, jadi kemungkinan kebanyakan laptop itu tidak memiliki akses. Tapi seharusnya kalau sudah ada Microsoft itu akan ada aksesnya. Jadi ini langsung diisi saja. Kalau Bapak Ibu mau mengarsipkan dokumen, langsung diisi tanggalnya. Setelah itu mau tanggal apa tergantung klasifikasinya Ibu, entah itu tanggal dokumennya masuk atau bagaimana, atau memasukkan dokumen, itu tergantung Bapak Ibunya sendiri. Yang ini diisi nama dokumennya. Untuk percobaan mungkin yang gampang saja. Untuk jenisnya saya mengklasifikasikan menjadi 6. Nah ini nanti bisa disesuaikan tergantung sama kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi kalau misal butuhnya selain dari ini bisa disesuaikan. Yang ini hanya contoh saja. Jadi misalnya ini kepegawaian, langsung diklik. Nah ini keterangan, jika nanti ada keterangan tambahan dari file yang akan diarsipkan. Jadi misalnya filenya penting gitu misalnya, ini bisa dikasih keterangan di sini. Atau misal berhubungan dengan apa gitu bisa ditambahkan di keterangan. Yang ini adalah unggah. Jadi kita bisa mengunggah file yang diarsipkan sama Bapak Ibu. Langsung saja diklik yang ini, langsung di add. Nah ini kita langsung dapat memilih mana yang mau diarsipkan. Misal dokumen yang ini, langsung di open, langsung ini oke. Nah ini sudah tersimpan di aksesnya. Jadi mudah untuk kita nanti memanggil kembali dokumen ini. Langsung bisa disimpan. Nah ini sudah tersimpan. Jadi misalkan
nanti kita mau melihat lagi nih dokumen yang sudah diarsipkan tadi. Ke sini, diklik misalnya dokumen humas, dan ini nanti bisa langsung kita lihat apa saja yang sudah diarsipkan. Dan pengambilannya itu mudah karena ada fitur ini, search. Jadi langsung misalnya yang CCC, langsung di file, nanti langsung bisa terlihat dokumennya. Dan ini langsung bisa di di-download lagi filenya. Jadi semisal Bapak Ibu kehilangan dokumen sudah diarsipkan kan di sini. Ternyata yang di komputer itu hilang, itu bisa di-download lagi di sini. Jadi ada fitur downloadnya di Save As. Jadi lebih seperti apa ya? Arsip double. Soalnya kan pasti di laptopnya Bapak Ibu sudah ada. Nah, setelah dimasukkan di sini bisa di-upload di-download kembali. Untuk fiturnya seperti ini dengan 6 klasifikasi, isinya juga hampir sama. Nah, kebetulan di sini keunggulannya juga diakses itu bisa upload hampir semua jenis. Jadi PDF, dokumen, Excel itu bisa diupload dokumennya. Tidak terbatas hanya satu jenis seperti PDF saja atau Word saja, itu tidak. Hampir semuanya bisa. Format gambar juga bisa. Nggih, bisa. Nggih, bisa. Jadi untuk pembuatannya bisa dilanjutkan sama Mbak Farhan. Untuk yang pertama, kita harus membuka aplikasi Microsoft Access dulu, karena yang namanya mau membuat ya pasti harus buka aplikasinya dulu. Untuk yang pertama, kita bisa klik yang blank desktop database. Terus ini sebelumnya ini mau disimpan di mana, ini nanti juga bisa disesuaikan. Kemudian ini namanya juga bisa disesuaikan. Terus setelah disesuaikan sesuai yang ingin dibuat, itu klik create. Nah, habis itu kan ini namanya masih tabel 1. Ini kita kasih nama dulu. Kita rubah dulu menjadi design view. Ini kita rubah menjadi pilihan jenis. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengisi yang ini kita dalam file name ini kita tulis jenis dengan data type ini short text. Terus untuk bagian general dan lookup ini file size-nya kita isi 50 biar tidak terlalu panjang. Kemudian kita save. Habis itu kita kembali lagi klik datasheet view. Untuk tabel jenis ini yang tadi kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang sudah disampaikan Mbak Ines tadi kan ada 6. Ini kita isi 4 saja ya. Yang dinas, kepegawaian, terus keuangan, kesiswaan, Baik, mungkin saya bisa nyambung ya. Untuk ini Bapak Ibu itu menyesuaikan dengan kebutuhan kategori kita. Kalau Pak Hanafi di sekolah mau dibuat berapa? Atau lebih? 8 bisa.
nanti penulisannya kemampuannya di situ. Oh, penerapan standar. Misalnya berdasarkan data standar, misalnya tulis satu apa, dua apa, tiga apa. Nah, nanti langkah berikutnya kita ikuti cara memasukkan pokok-pokok itu. Ya, untuk jenisnya ini ada nama yang pertama humas, kemudian kepegawaian, keuangan, kurikulum pengajaran, serta perencanaan pelaksanaan. Kemudian jangan lupa di save. Selanjutnya kita akan membuat tabel isinya seperti tadi, create, terus tabel. Jadi untuk yang tabel isi itu untuk membuat tampilan yang ini. Untuk membuat ini kita itu harus membuat tabel isinya terlebih dahulu. Yang tadi tabel jenis, pilihan jenis itu untuk membuat tabel ini, tabel pilihan ini. Begitu. Jadi diawali dengan membuat tabel pilihan jenis ini, baru kita membuat tabel isi ini. Dinamakan di tabelnya itu tabel isi. Untuk membuat tampilan yang seperti ini. Untuk di sini yang ID-nya ini bentar, kita ubah dulu menjadi design view. Ini tabel namanya ini kita sini menjadi isi, kemudian klik OK. Untuk file ID-nya ini nggak usah diubah, ini untuk memberikan nomor kepada dokumen yang kita simpan. Terus kita masukkan juga tanggal. Ini data type-nya kita bisa ubah menjadi data atau time. Ini biar format data format tanggalnya tidak berubah. Terus kemudian ini kita isi sebagai nama dokumen dengan data type-nya short text, kemudian jenis. Ini dengan data type-nya juga kita ubah menjadi lookup wizard. Ini kita next. Habis itu ini bagian ini kita pilih yang tabel pilihan jenis, kemudian next. Habis itu klik next lagi, next, dan finish. Nah, kalau ada peringatan seperti ini bisa di yes saja. Kemudian selanjutnya kita tulisi ya keterangan dengan data type-nya juga short text. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang unggah dengan data type-nya yang ini attachment. Kemudian klik save lagi, kembali ke data sheet view untuk melihat yang tadi telah kita buat. Kemudian bisa diisi sebagai contoh nama dokumennya. Untuk tanggalnya bisa diisi tanggal November misal dengan jenis humas. Untuk sekarang ini opsional ya, bisa diisi juga. Kemudian untuk tanggalnya lagi kita bisa isi tanggal 11 nama dokumennya. Dulu itu ngantus kekurangan gaji saja ekin. Ini jenisnya yang tadi kita buat yang ada 6 lagi. Tanggal di sini itu apa tanggal dari dokumen atau tanggal kita entry dokumen? Itu opsional tergantung bapak ibunya mau dibuat tanggal apa itu
terserah, bisa jadi itu tanggal entry dokumen, bisa jadi tanggal dokumennya itu, tergantung nanti ibu mau mengklasifikasikan itu sebagai apa. Artinya ini dalam satu waktu, satu hari misalnya, kalau kita punya dokumen yang bisa dientrikan itu sebanyak yang kita punya misalnya. Bisa. Kemudian kita klik save. Nah, proses klik save ini pada saat kapan? Apa setiap kali kita selesai Untuk meng-close, tapi mungkin amannya nggih, kan kadang laptop itu ngehang, jadi semakin sering di-save semakin baik. Takutnya nanti tiba-tiba hilang, itu kan harus mengulangi. Tapi secara teknis save ini dilakukan ketika mau meng-close apa itu namanya? Ini tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat query di setiap desain jenisnya. Nah, query ini fungsinya untuk membuat klasifikasi dari laporannya nanti. Jadi tampilannya itu akan diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenisnya tadi. Fungsinya query itu untuk mengklasifikasikan jadi langsung nanti di laporannya akan berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Kemudian kita pilih yang isi, terus add. Oke, kita close. Untuk yang bagian filenya ini diisi sesuai yang ada di isi tadi. ID, kemudian tanggal, nama dokumen, jenis, keterangan, terus yang terakhir umur. Nah, untuk yang jenis ini bagian kriterianya kita masukkan humas karena ini mau membuat yang query humas. Klik save, temukan query humas. Oke. Nah, untuk membuat query yang jenis lain itu kita bisa copy kemudian paste dengan nama query dokumen. Nah, untuk pergantian ini ada yang harus dirubah. Ini kita kembali lagi ke bagian design view. Ini untuk kriterianya kita sesuaikan ya nama query-nya. Misal ini kan masih humas, padahal ini query kepegawaiannya. Kita ubah aja berarti kepegawaian. Ini jangan lupa di save. Untuk keuangan juga seperti itu. Untuk merubahnya itu bisa yang mengubah design view itu kalau mau merubah tampilannya. Selanjutnya
atau laporan dari stapler. Caranya sama, tapi yang diklik ini bagian report wizard. Kita harus kita masukkan. Ini dimasukkan apa saja yang akan ditampilkan di laporannya. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan membuat tombol jari. Jadi tampilannya ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan kemauan. Untuk yang default atau aslinya itu memang seperti ini, tapi bisa dikombinasi atau diubah-ubah tergantung dengan Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan membuat tombol jari. Ini yang pertama tadi kita klik property sheet. Terus yang bagian event ini